والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين وحمدا شكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga hari ini kedatangan kita dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, dari bermacam aktivitas tadinya, bahkan dari bermacam problem dan masalah, bersatu kita di rumah Allah ini, tak lain dan tak bukan berubudiyah kepada Allah dengan harapan dan doa angkat tangan kita kepada Allah. Semoga kita yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahiriah, tak terkalahkan pula sehatnya batiniah. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan semua rezekinya, dan dilindungi setiap keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di hari yang ke-14 putaran pada Jumadil Tsani ini, masing-masing kita tentu memiliki semacam nostalgia penting. Terlebih lagi bumi ranah Minang kita, Nusantara kita, negeri kita, baldatina, jannatina, qaryatina, kampung kita barusan
dilanda sebuah musibah. Bukan berarti kita mengingat-ingat kembali, tidak. Tapi setidaknya dalam hal ini kembali kita mengingatkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan lihat dalam surat Allah, firman Allah surat Ar-Rum ayat 41. Salah satu penyebabnya ulah kenakalan-kenakalan kita juga. Dan kita tidak akan mencari sebuah usia takwa berpijak pada satu ayat Allah, tidak. Dalam hal ini kita akan mencobakan sebuah usia takwa merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155, 56 dan 57. Namun kesempatan pada hari ini kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama andai kata penyampaian sepanjang khatib di atas mimbar ini nantinya yang tidak terletakkan pada referensinya yang tepat, kurang pas penyampaiannya, kita coba lagi buka-buka firman Allah ini di sela-sela waktu kita yang kosong. Setelah pasca musibah yang melanda negeri kita, Pak, banyak di antara kita yang terganggu goncangan jiwa. Mental kita. Bahkan dalam hal ini bisa-bisanya meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang dilarang Allah malah dikerjakan. Ini poin kita pada hari ini. Kayak di awal-awal tadi kita sampaikan, mudah-mudahan kita yang datang ini sehat lahiriah, tidak cukup lahiriah saja, batiniahnya pun juga. Artinya perbekalan kita untuk jalan ke depan sudah tampak. Mari kita merujuk kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam pesan Allah surat Al-Baqarah yang kita baca di awal mukadimah tadi, Allah nyatakan dengan tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu pernyataan Allah. Orang kalau seandainya ingin ia pintar, bertambah ilmunya, tahu dia hasil EQ-nya naik, meningkat, tentu ada yang namanya sebuah ujian. Begitu pula kita dalam menjalani kehidupan beragama, apalagi kita sebagai penganut umat Islam ingin mendapatkan titel di hati orang beriman, dia diuji. Nyata disampaikan oleh Allah. Jadi setiap orang yang mengaku iman kepada Allah, dia akan diuji. Apa bentuknya? Minal khauf, dari rasa takut, khaufa yakhifu. Selama ini mungkin kita menganggap takut ini seolah-olah sepele saja, karena rujuku pada pikiran awal. Karena kita termasuk hamba Allah yang terbilang selamat dari wabah kemarin, selamat dari musibah kemarin. Mampu banyak santai. Begitu juga musibah ketika dipisahkan seorang yang kita sayangi, yang kita kasih, yang kita cintai, timbul di diri awak, baru terasa. Minal khauf, dari rasa takut. Wal ju', dari rasa lapar. Itulah yang dilanda oleh sanak saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita, saudara kita. Penjelasan firman Allah di sini bukan berarti kita menampakkan itu saja. Allah menyuruh dalam hal ini cari benteng.
Tanamkan benteng pada diri kita, sebuah penyejuk untuk kita, penyambung untuk kita bangkit. Salah satunya apa? Di ayat berikutnya Allah ajarkan, orang-orang yang beriman betul-betul dia meyakini itu datang dari Allah, maka mulutnya akan secara refleks mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sekarang disambung. Butuh hamba Allah yang sabar. Butuh hamba Allah yang betul-betul mengerti itu sesuatu datang dari Allah, bukan mencari kambing yang hitam di letak pundak. Bukan saling salah menyalahkan kita, tapi introspeksi yang terpenting untuk diri kita kaum muslimin rahimahullah. Allah di dalam firman lain surat Al-Insyirah, kenapa kita dibutuhkan sabar? Coba lihat di dalam firman Allah surat Al-Insyirah itu ayat 5 dan ayat 6. Nanti kita cek. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ini sebagai perpanjang tangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengar suara kita melalui corong mic ini. Aduh sudah sana awak nekani musibah. Jadi Pak ibu-ibu, kalau kita datang ke adab kita, etika kita menghibur atau mencari uang. Tadi sana awak dapat musibah, udah yang terparah, itu membakar namanya. Tapi coba berusaha kita mencari membangkitkan kembali gairah hidupnya, semangatnya dengan kata-kata yang penuh dengan motivasi. Landasan kita pada dalilnya itu yang tadi. Sesungguhnya walaupun Allah mendatangkan musibah hari ini, ujian hari ini, kekurangan hari ini, besoknya Allah datangkan sebuah kelebihan. Inilah yang dimaksud dalam kajian hikmah, likulli syai'in berhikmah wa likulli hikmah tamrin. Setiap hikmah yang kita dapatkan di balik kejadian tadi Pak, ada sebuah pembelajaran. Jadi kita sampaikan tadi, jangan mencari sebuah kambing hitam ketika musibah melanda negeri kita. Bapak saudaraku, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah, merata hampir kita ini. Setidaknya wabah dari musibah yang kita dapatkan. Artinya kembalikan kepada diri kita. Wassalamu kawah mulai nakal. Kita sudah lama tidak menggunakan wajah ini terkena air wudu. Ayo kita ansur-ansur lagi untuk berubah. Hidup ini singkat Bapak kaum muslimin, tidak bakalan lama. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa-apa yang kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan melalui teguran Allah ini kembalilah kita kepada jalan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, biarkan Allah yang akan menang. Biarkan Allah yang akan balas. Makanya sekali lagi jangan pernah kita mencari kambing hitam ketika ada musibah yang melanda kita secara bersama. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang sudah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil fadilah, mengambil sebuah hikmah dari kejadian-kejadian yang merugikan diri kita rasanya. Cari ibadah gitu di tiko itu. Wah kan diajarkan tuh, ketika kita menampak sesuatu yang menakjubkan, tidak dibaca onde, itu kan sepede kedengaran juga. Karena orang meninggal, kok gitu kita nyebutnya? Kalau kita melakukan sebuah dosa, sadar awak di situ. Seluruh aspek tubuh aku mulai dari ujung rambut sampai ke kepala tidak galak jawabnya, tapi dengan ucapan istighfar. Ini tidak diajarkan. Likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa likulli ajubatin, ketika kita menampakkan sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Wa likulli zambin, ketika kita melakukan dosa sadar sudah. Secara hakikatnya Bapak,
para pendosa, siapapun orangnya, siapapun, ketika dia selesai bermaksiat, ketika dia selesai melakukan perbuatan dosa, silakan cek diri kita masing-masing nanti. Setetes kesadaran pasti ada orang pelaku. Sekali lagi, apapun bantu orangnya, sehebat apapun dia, ketika ia selesai melakukan sebuah maksiat, renungilah setetes kesadaran itu ada pada diri. Itu maksud. Walaupun zambu astagfirullah, ucapan istighfar penuh hendaknya lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ini yang banyak kita remehkan. Lah nampak kawan kena musibah coba ibu foto-foto di sini, selfie di situ, itu bukan tempatnya, bukan itu aja. Sekedarnya saja. Kita ingin memberikan bantuan, hendaknya lahir dari lubuk hati yang paling dalam, jangan cari ukur. Ini bukan mengajar kaum muslimin rahimahullah sebagai bahan introspeksi untuk diri kita bersama. Jangan hendaknya ketika pasca musibah ini bukan menjadi sebuah introspeksi bagi kita, perenungan bagi kita, tapi malah membuat diri kita semakin lupa kepada Allah. Na'udzubillah, ini yang perlu kita ingat. Mudah-mudahan Bapak, kaum muslimin, abang-abangku, saudara-saudaraku semua, apa yang didatangkan oleh Allah, tentara-tentara Allah, mudah-mudahan menjadi cermin dalam kehidupan kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat. Kullu yaum fa'tabiru ya'mal absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وسيرهم على المعاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.